Salam, selamat malam. Tepatnya di tanggal 17 Agustus 2024, saya akan membacakan puisi lagi. Saya beri judul COVID-19. Tapi sebelum saya membacakan puisi COVID-19 ini, saya akan sedikit bercerita kenapa saya sampai saat ini belum bisa, istilahnya dunia itu belum bisa move on mengenai COVID. Suami saya itu dipanggil Tuhan itu COVID itu tanggal 6 Juli 2021. Saat itu adalah puncaknya COVID dan suami saya memang dipanggil Tuhan dan mempunyai pemicunya, ada sakit diabetes, tapi pemicunya adalah COVID. Memang secara manusia saya ikhlas, tapi kadang rasa rindu ini yang membuat saya sering kali hati saya menangis. Kenapa? Saya kenal suami saya itu tahun 1992, diawali dari dia SMP kelas 3, saya semea kelas 1 Strada Bayangkara di daerah Koja Baru. Tahun 92 itu kita memang bertetangga di daerah Warakas. Saat itu dia sering menggoda saya dengan sebutan kakak kelas. Tapi karena dia belum bisa memberanikan diri untuk menyatakan cintanya, tahun 1993, tepatnya 13 Agustus, dia menyatakan cintanya. Waktu itu saya masuk kelas 2 semea Strada, sedangkan suami saya kelas 1 STM Pakapalan. Dan pada saat itulah kita mulai menjalin berpacaran secara resmi, yaitu tepatnya 13 Agustus 1993, dan dia adalah cinta pertama saya. Sebaliknya juga saya adalah cinta pertamanya. Pada saat itu kita berpacaran cukup lama, sampai 5 tahun. Kita bertunangan. Salah satu yang saya bisa uji bahwa dia sangat mencintai saya, setelah kita bertunangan, pada saat itu saya jatuh sakit, badan saya kurus, dan saya pada saat itu meminta putus sama dia, tapi dia tidak mau, dan dia berkata, nanti setelah kamu sembuh kita akan menikah. Benar, pada tanggal 9 Mei 1998 kita menikah. Saat menikah, saya dan suami saya tahun 1999 kita pindah ke Kota Kuningan, tepatnya Jawa Barat. Tahun 2000 anak saya Kesia lahir. Tahun 2006 anak saya Abelia lahir di Kota Kuningan. Dan kami sangat bahagia di sana, walaupun di sana secara ekonomi mungkin kami pas-pasan. Walaupun kami pas-pasan, puji Tuhan, kami di Kuningan, Tuhan percayakan kami pun memiliki sebuah rumah kecil di sana. Hasil dari suami saya melayani Tuhan, dan selama dia melayani Tuhan, tahun 2006 saya berkata kepada suami saya, kita harus pindah ke Jakarta, karena di Kota Kuningan adalah kota yang paling kecil, salah satu kota kecil maksud saya. Di Kota Kuningan itu saya berkata, kalau nanti anak kita sudah besar, contohnya kuliah, kita akan ke Bandung atau ke Jakarta. Lebih baik kita pindah dari sekarang untuk ke Jakarta. Entah kenapa suami saya selalu menuruti apa yang saya mau. Dan benar saja, tahun 2007 kita pindah ke Jakarta. 2008 kita masuk ke satu organisasi gereja yang namanya Gisba, dan saya mendampingi suami saya sampai tahun 2013. Dan suami saya sangat cinta Tuhan, saya mendampingi dia dan saya tahu cara pelayanannya dia. Dan pada saat itu tahun 2014 saya berkata lagi kepada suami saya, Pak, kembalikan rumah yang
kita jual dulu di Kuningan, saya ingin punya rumah lagi. Benar saja, suami saya juga melakukan apa yang saya mau. Tahun 2015, puji Tuhan kami memiliki sebuah rumah lagi di Sanur, di daerah Bekasi. Walaupun kredit, tapi suami saya selalu memberikan yang terbaik buat saya. Itulah salah satunya saya tidak bisa move on kepada suami saya, karena dia apa yang saya mau dia selalu memberikannya. Walaupun lika-liku ekonomi kami juga tidak pasti naik turun. Nah, tahun 2015 kita pindah di Sanur, ini pindah dari rumah kedua kami, dan puji Tuhan saat ini Tuhan memberikan saya kedua putri yang sangat luar biasa, yang menyayangi saya. Dari tahun 2016 sampai 2021 suami saya melayani khusus di bidang musik, yaitu dia maksudnya pindah gereja satu ke gereja yang lain, mulai dari gereja Ebenezer, CWS Kelapa Gading, gereja di daerah gereja BES, ada dan gereja-gereja lainnya. Hidup kami memang apa yang Tuhan percayakan itu yang kami kelola. Hari demi hari kami selalu mengandalkan Tuhan. Dan tepatnya tahun 2021 terjadilah COVID. Dan suami saya dipanggil Tuhan di situ 6 Juli 2021. Dan saya begitu hancur sekali hati saya, kenapa ini harus terjadi? Kenapa harus suami saya yang harus mengalaminya, salah satu yang mengalaminya. Sampai detik ini saya pun tidak bisa move on dari kenangan-kenangan yang terindah itu. Secara manusia, suami saya adalah seorang ayah yang sempurna bagi kedua putri saya. Tapi sebagai suami, dia adalah suami yang sempurna bagi saya, walaupun dia mempunyai kekurangan. Tetapi kekurangan yang suami saya punya saya anggap sampah. Kenapa? Karena rasa cintanya, rasa sayangnya kepada saya teramat besar daripada kekurangannya dia. Sebaliknya juga saya sebagai istri pun pasti banyak kekurangan. Kekurangan saya, suami saya selalu bilang adalah kelebihan mama. Itulah mengapa perjalanan cinta saya dengan suami saya awet sampai 5 tahun berpacaran dan bertunangan, dan suami saya dipanggil Tuhan usia pernikahan kami 23 tahun. Dan di hari 17 Agustus ini, tahun 2024 ini, tepatnya 79 tahun kemerdekaan Indonesia, saya akan membacakan sebuah puisi yang saya beri judul COVID-19. Kenapa ini saya harus masukkan ke YouTube anak saya, lewat YouTube anak saya, agar pemerintah juga bisa berbenah diri supaya COVID ini jangan terjadi lagi. Karena begitu banyak orang-orang yang mereka cintai harus kehilangan. Salah satunya adalah saya. Karena saya mempunyai talenta, salah satu talenta saya adalah membuat puisi, membuat salah satu lirik lagu. Dan talenta ini harus saya salurkan. Supaya apa? Supaya saya bisa berguna, paling tidak bagi sekeliling, bagi keluarga besar saya dan bagi komunitas saya. Untuk itu saya akan mulai baca puisi mengenai COVID. Saya kasih judul COVID-19. Saya akan mulai membacanya. COVID-19 ini saya buat tanggal 8 Agustus 2024, dan saya baca tepat di ulang tahun Republik Indonesia ke-79 dan tanggal 17 Agustus 2024. Saya akan mulai membacanya. COVID, dengan alasan apa engkau datang? Engkau datang hanya untuk mengambil nyawanya, walaupun Tuhan izinkan. Ku ingin marah,
aku ingin melampiaskannya. Namun kepada siapa? Hatiku hancur berkeping-keping karena engkau sudah mengambil separuh jiwaku. Walaupun akhirnya ku tersadar, ini hanyalah salah satu takdir. Aku hanya terdiam dan mencoba berdamai dengan diriku dan memaafkannya. Namun aku tahu, waktulah yang dapat menyembuhkan hatiku. Di setiap tetesan air mataku, Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Bahkan kesedihanku diganti dengan sukacita. Inilah puisi saya. Terima kasih, kiranya puisi ini menjadi pembelajaran bagi kita semua.